Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang amanu yang beriman. Siapa alladzin? Amanu yang beriman siapa alladzin innamal musyrikuna. Sesungguhnya hanya adapun orang-orang musyrik. Sesungguhnya hanya adapun orang-orang musyrik itu najasun. Najis hakikatnya. Itu najasun najis hakikatnya. Qadarun artinya kotor. Li khabasi batinihim karena buruknya batinnya musyrikun, karena buruk batinnya musyrikun. Fala yaqrabu, maka jangan mendekat siapa musyrikun al masjidal harama, pada masjidil haram. Aila yadkhulu artinya jangan masuk siapa al musyrikun al harama, pada masjidil haram. Al harama pada masjidil haram atau pada tanah haram. Ba'da amihim setelah tahunnya al musyrikun. Hadza ya ini am. Hadza yaitu ini am. Ami tis'in yaitu tahun ke-9 minal hijrati dari hijrahnya Nabi. Jadi tahun ke-8 mulai Fathu Makkah, kemudian diberikan tenggat waktu ya, sesuai yang disampaikan di awal surah atau ini kemarin. Di tahun ke-9 Hijrah ya, atau tahun ke-9 Hijriah itu sudah benar-benar sepenuhnya dilarang orang-orang selain muslim, orang-orang musyrik untuk masuk ke tanah haram, utamanya adalah di Masjidil Haram. Itu dilarang. Wa in khiftum apabila takut kalian, wa in khiftum dan apabila takut kalian ailatan pada kesulitan, pada kefakiran. Fakron artinya kefakiran, bin qita'i tijaratihim sebab putus perdagangannya musyrikin angkum dari kalian. Fasaufa yughnikum, maka akan memperkaya pada kalian siapa Allahu, Allah, min fadlihi dari keutamaan Allah, min fadlihi dari anugerah Allah. Jadi di saat itu juga terjadi kekhawatiran orang-orang mukmin yang biasanya berdagang di situ, karena kota Makkah itu merupakan pusat perdagangan dari berbagai bangsa. Itu sudah menjadi satu tujuan, satu destinasi yang menarik ya untuk perdagangan terutama. Nah pada saat itu muncul, pasti ada kekhawatiran lah, ini nanti kalau diblokir gitu ya, kalau diblokade orang-orang musyrik ini nggak boleh masuk ke Masjidil Haram, nggak boleh tidak ada akses untuk masuk ke tanah haram, maka berarti akan turun penghasilan ya, mungkin akan terjadi kesulitan, perputaran dagang tidak seperti biasanya. Maka dijanjikan oleh Allah, nggak usah khawatir. Wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadli. Kalau kalian khawatir kefakiran, maka Allah pasti akan memperkaya, akan mencukupi
pada kebutuhan kalian dengan anugerah Allah, dari anugerah Allah. Jadi ya kalau dilihat orang Saudi yang asli ya di sini, yang kalau kita misalkan berada di sana ya, untuk ibadah umroh itu, orang-orang Saudi yang asli itu kebanyakan dari mereka ya kerja itu hanya untuk nyari, hanya untuk apa ya, nunggu waktu sholat, kerja hanya untuk nunggu waktu sholat. Beberapa dari mereka bahkan mutawadid gitu ya, orangnya nggak kelihatan kaya ya, macam-macam. Orang Arab itu juga macam-macam, ada yang kayanya kaya banget gitu, tapi yang apa namanya, banyak juga orang yang kehidupannya sederhana tapi kaya gitu ya. Sederhananya bukan karena nggak punya gitu, tapi karena memang memilih kesederhanaan, gayanya itu memang memilih seperti itu. Mereka juga cukup membayar cukup besar nih untuk asisten rumah tangga yang bekerja dengan mereka. Pada dasarnya memang orang-orang yang berada di sekitar Makkah itu sudah dijanjikan oleh Allah, sudah dijamin untuk menjadi kaya. Terbukti di saat era modern ditemukanlah sumber minyak ya, yang nggak mungkin habis. Jadi sumber kekayaannya dari mana? Ya dari pengolahan minyak. Memang negara-negara Arab itu sumber kekayaannya dari situ. Ini kalau bukan dari anugerah Allah nggak mungkin ya. Jadi kalau orang masih tanya lah, terus kenapa Islam itu diturunkan di Arab, ya kita lihat banyak sekali keunggulan bangsa Arab, mulai dari manusianya, alamnya ya. Kalau Islam diturunkan di negara dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sehebat itu, otomatis Islam nanti akan bisa sampailah ke negara-negara seperti Asia dan seterusnya, karena ini bangsa yang unggul secara apapun. Mereka unggul secara fisik, secara mental, alamnya juga menawarkan sebuah kekayaan gitu ya, yang mungkin nggak akan ada habisnya. Terus itu menjadi satu bukti sebenarnya keunggulan bangsa Arab ini. Dengan Islam diturunkan di negara Arab kepada bangsa Arab ya, otomatis akan menjadi kekuatan tersendiri. Bahkan di dalam tahun ke-9, di tahun-tahun berikutnya, Rasulullah itu mulai menggerakkan, melakukan pergerakan untuk perlawanan terhadap bangsa Romawi. Itu juga dilakukan secara masif nih, tapi kemudian berhenti di tengah jalan karena memang orang-orang Muslim mengalami kesulitan fisik, ya, kesulitan pangan dan sebagainya. Nah sekarang kembali lagi di ayat ini yang dijelaskan adalah blokade orang-orang musyrik ya, supaya tidak masuk ke kota Makkah, tidak masuk ke Masjidil Haram. Pasti ada kekhawatiran, maka oleh Allah dijanjikan wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi. Dari anugerah Allah maka kalian akan tercukupi. Insya'a apabila menghendaki siapa Allah. Insya'a apabila menghendaki siapa Allah. Wa qad aghna, benar-benar membuat kaya siapa Allah atau mencukupi siapa Allah hum pada alladzina amanu bil futuhi, dengan dengan terbukanya negara, wal jizyati, dan pembayaran upeti, pembayaran pajak. Innallaha, sesungguhnya Allah itu alimun, maha mengetahui, hakimun pun maha bijaksana. Qatilu, memerangilah kalian, alladzina, pada orang-orang la yu'minuna, yang tidak beriman. Siapa alladzin? Billahi, dengan Allah. Wala bil yaumil akhiri, dan tidak beriman dengan hari akhir.
Wa illa dan apabila tidak la yu'minuna billah la amanu maka beriman siapa alladzin bin nabi sallallahu alaihi wasallam pada nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yuharrimuna dan tidak mengharamkan siapa alladzin ma pada perkara harrama yang mengharamkan siapa Allahu Allah wa rasuluhu dan utusan Allah al-khamri sebagaimana khamar. Saat itu juga turun perintah untuk menindak tegas. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu. Penegasan supaya memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak percaya pada hari akhir. Kalau tidak beriman kepada Allah secara otomatis dia juga tidak mengimani Rasulullah gitu ya. Terus memerangi orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. La yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh. Kal khamri sebagaimana khamar perlu ditindak tegas. Perlu ditindak tegas. Jangan sampai sebenarnya apakah kita yang dimaksud di sini adalah perintah untuk ya seperti perang dengan kekerasan begitu ya. Semuanya tergantung. Kalau misalkan mereka melakukan perlawanan dengan kekerasan ya otomatis umat Islam perlu melawan dengan menghadapi dengan kekerasan gitu. Yang dimaksud qatilu di sini adalah kita kalau melihat ayatul qital atau ayat perang itu harus melihat secara keseluruhan gitu. Nggak boleh, kita nggak bisa memotong hanya bagian kecil loh. Ini loh yang nantinya terus menjadi bukti bahwa ini loh Islam itu agama sing senengane perang gitu. Nggak bisa, harus dipahami secara menyeluruh dan secara utuh situasi sosial politiknya pada saat itu seperti apa sehingga turunlah perintah qital gitu. Pada saat itu orang-orang musyrik itu tidak sekedar tidak beriman, tapi mereka juga ngajak orang-orang mukmin untuk kembali ke agama lama. Tidak hanya itu, mereka tidak sekedar minum khamr, tapi juga terus ngajak orang untuk menikmati khamr. Padahal di dalam Islam, jelas-jelas khamr itu diharamkan. Ketika turun Islam, memang khamr sudah diharamkan, sekalipun ada itu ajaran terdahulu yang tidak sepenuhnya mengharamkan khamr, tapi ajaran Islam khamr itu sepenuhnya diharamkan. Nah situasinya pada saat itu khamr ini masih disebar-sebarkan, dijadikan kendaraan atau dijadikan alat untuk supaya orang-orang mukmin ini melakukan pelanggaran. Orang-orang mukmin ini supaya melakukan pelanggaran dengan tetap menjadi peminum gitu. Wala yadinuna dan tidak beragama siapa alladzin dinal haqqi pada agama yang hak, asabita yang menetap, an-nasikho yang menghapus, lighairihi terhadap selainnya dinal adyani nyatanya dari agama-agama, wahwa adapun dinal haq itu dinul islami agama Islam. Minal ladina nyatanya dari orang-orang, bayanun adapun min itu bayan lil ladina bagi lafaz al-ladina. Minal ladina nyatanya dari orang-orang utu yang diberikan siapa al-ladin al-kitab pada kitab, ail Yahuda artinya orang Yahudi, wan Nasoro dan Nasrani. Hatta yu'tu sehingga memberikan siapa al-ladin al-jizyata pada pajak al-khoroja yang keluar, al-magruba yang dipastikan, alaihim atas alladzina utul kitab. Itu alaihim atas alladzina utul kitab kulla amin di dalam setiap tahun.
Kulamin di dalam setiap tahun. Aniyatin dalam keadaan dari tangannya alladin halun. Adapun aniyatin itu menjadi hal ai mungkodina, artinya patut seluruhnya alladin au biaidihim, atau dengan tangannya alladin la yuwakiluna, yang tidak diwakilkan siapa alladin atau mewakilkan siapa alladin biha dengan jizyah. Jadi pada saat itu ditetapkanlah satu aturan untuk tinggal di tanah haram yang orang-orang muslim, orang-orang Islam di situ tidak ditarik jizyah, tidak ditarik pajak. Sementara orang-orang yang tidak mau beriman dan masih mau tetap tinggal di tanah haram, maka mereka harus membayar jizyah, harus membayar pajak, dan itu diberikan setiap tahun. Dengan pajak yang diberikan mereka mendapatkan keamanan dan sebagainya, ya, tapi memang harus bayar pajak gitu kalau tidak mau beriman, dan itu disepakati asalkan mereka tidak melakukan kedzaliman. Beda lagi kalau misalkan melakukan kedzaliman, salah satu kedzaliman yang dilakukan apa? Menyebarkan khamar, untuk apa namanya, mempengaruhi orang-orang beriman untuk minum khamar misalkan, atau menyebarkan kekhawatiran dengan cara mengajak orang-orang mukmin untuk kembali pada ajaran lama. Kalau yang dilakukan itu atau kedoliman ya, berupa penyiksaan dan sebagainya, kalau yang dilakukan masih kalau mereka masih melakukan kedoliman, maka secara otomatis perlu ditindak secara hukum. Wahum, adapun alladin itu sogiruna, orang-orang yang hina, adillau, artinya orang-orang yang hina, mungkoduna, yang mendapatkan ketetapan siapa adillah li hukmil islami, terhadap hukum Islam. Mereka bukan lagi orang-orang terhormat seperti di saat dulu, seperti di saat Fathu Makkah, tapi posisinya mereka adalah orang-orang masyarakat kelas biasa, masyarakat kelas biasa yang terikat dengan hukum Islam, Waqalat, dan berkata siapa al-Yahudu, orang Yahudi, Uzairun ibnullahi, pada ucapan Uzairun ibnullah. Uzairun, adapun Uzair itu ibnullahi, putra Allah. Waqalat, dan berkata siapa an-Nasara, orang Nasrani, al-Masihu, adapun al-Masih, Isa, yaitu Isa itu ibnullahi, putra Allah, putra Tuhan. Dalika, adapun qaul tersebut, itu qauluhum, ucapannya alladin, ucapannya al-Yahud wan Nasara, bi afwahihim, dengan mulutnya, dengan lesannya al-Yahud wan Nasara. La mustanidda, tidak ada sandaran itu maujud lahum bagi al-Yahud wan Nasara alaihi atas dalik. Bal yudahiuna, bahkan menyerupai siapa al-Yahud wan Nasara, yusyabihuna, artinya menyerupai siapa al-Yahud wan Nasara bihi, dengan qaul tersebut, qaulal ladina, pada ucapan orang-orang kafaru yang kufur siapa alladin, min qablu, dari sebelumnya, alladin min abaihim, nyatanya dari bapak-bapaknya alladin, taklidan, karena mengikuti, lahum, terhadap aba. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengatakan, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Tuhan, orang Nasrani mengatakan Al-Masih adalah putra Tuhan. Ucapan-ucapan itu keluar dari mulut mereka, yudahiuna qaulal ladina kafaru, ucapan itu serupa dengan ucapan orang-orang kafir.
serupa dengan ucapan orang-orang kafir dari zaman sebelum mereka. Qatala, maka memerangi pada alladin, la'ana artinya melaknat pada alladin siapa Allah, anna yufakuna dalam keadaan bagaimana dipalingkan siapa alladin, kaifa yufakuna artinya dalam keadaan sebagaimana dipalingkan siapa alladina kafaru. Yusarrifuna artinya dipalingkan siapa alladina kafaru anil haqqi dari kebenaran. Ma'aqiyamid dalili beserta tegaknya kehinaan. Ma'aqiyamid dalili beserta tegaknya kehinaan. Orang-orang yang mengatakan persekutuan Allah, bahwa ya seperti itu tadi, Uzair adalah putra Tuhan, kemudian Al-Masih adalah putra Tuhan. Nah, mereka secara sistematis sudah dipalingkan oleh Allah dari kebenaran dengan menegakkan kehinaan. Ittakhadhu, mengambil siapa alladin ahbarahum pada pembesarnya alladin, ulama al-Yahudi artinya ulamanya atau cendekiawannya orang-orang Yahudi. Waruhbanahum dan pendetanya alladin, Ubba dan Nasoro artinya juru ibadahnya orang Nasrani, pendeta, pemimpin ibadah. Arbaban pada Tuhan-Tuhan min dunillahi dari selain Allah. Min dunillahi dari selain Allah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang kafir itu, orang-orang yang menolak kebenaran Islam, mengambil dalil, mengambil pegangan dari cendekiawannya Yahudi yang disebut dengan ahbar, kemudian mengambil dari rahib-rahibnya. Rahib itu ya pendeta. Apa yang diambil dalil mengenai Tuhan-Tuhan selain Allah. Haitsut tabau, sekira mengikuti siapa alladin hum pada ahbarohum fi tahlilima di dalam menghalalkan perkara, hurrima yang diharamkan apa ma, wa tahrimima dan mengharamkan perkara, wahilla yang dihalalkan apa ma. Jadi sebenarnya menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang halal itu adalah kelakuan musuh-musuh Allah, kelakuan daripada orang-orang yang menolak kebenaran Islam, menghalalkan perkara yang haram. Contohnya Homer, itu menghalalkan perkara yang haram. Dan banyak lagi contohnya, perilaku itu menghalalkan sesuatu yang haram. Termasuk tidak masalah meninggalkan sholat. Nah, itu padahal masalah itu jelas menghalalkan sesuatu yang haram. Yang haram ya tetap harus dihukumi haram. Nggak bisa kemudian menjadi menjadi tiba-tiba halal gitu, nggak bisa. Mau direkayasa sebagaimanapun tetap nggak boleh. Zina misalkan, judi misalkan, ini kalau hal-hal itu harus dipahami sepenuhnya. Kalau sudah terjebak di judi online, nah ini hati-hati ini. Kalau sudah terjebak di perilaku tersebut, maka semuanya akan berbahaya. Kalau nanti kalau misalkan dibiarkan sama Allah, kalau diperingatkan langsung, kalau diperingatkan langsung berarti Allah sayang ya. Kayak itu yang yang kemarin ada viral itu ya, orang yang jadi buta habis minum wine, kena glaukoma. Jadi
ternyata minuman keras yang masih dengan cara lama seperti wine itu kan minuman keras yang sudah ada sejak ribuan tahun gitu, dengan cara fermentasi buah anggur. Itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Uapnya itu keras. Jadi orang kalau minum minuman keras nih, terus kemudian respon tubuhnya pada saat itu sedang buruk, misalkan respon otak dan tubuhnya sedang dalam kondisi buruk. Orang kalau mabuk, ya, minum minuman fermentasi seperti wine, kemudian ya wis narkoba dan teman-temannya itulah ya, sehingga mabuk, terutama homer ini, itu ada uap yang tertinggal pasti di kepala dan itu yang bikin halusinasi segala macam. Yaitu uapnya itu. Nah kalau kondisinya sedang tidak baik, ya, kemudian uapnya tidak bisa ikut keluar dengan minum obat pengar, kan ada, tetap ada minuman-minuman anti pengar gitu ya, biar mabuknya teratasi ya, atau istirahat. Tapi kalau misalkan kondisinya sedang buruk ya, bisa langsung mengalami kebutaan dalam waktu 1 malam. Apa? Uapnya tertinggal ya, uapnya tertinggal. Mungkin kalau di medis itu ada istilah glaukoma ya, jadi dia mengalami kebutaan permanen, jadinya nggak bisa. Kalau mau sembuh, obatnya harus pakai narkoba lagi, obatnya harus pakai ganja. Ada terapi ganja dan itu ada di Thailand pengobatannya. Wes iku mang, tapi nggak bisa jaminan 100% akan bisa melihat seperti sebelum kena uapnya homer itu. Sudah banyak yang mengalami bahaya itu, tapi ya mau gimana lagi. Setan dari zaman Nabi Adam itu sampai sekarang masih hidup. Makin modern ya makin canggih setannya ya. Nah, maka upaya-upaya menghalalkan sesuatu yang haram itu terus ada. Terus diperbaharui caranya. Judi ya gitu. Judi dari dulu haram, tapi dipoles terus. Sekarang Indonesia ini adalah negara mayoritas muslim. Penduduk Islamnya terbesar di dunia. Tapi situs judi paling banyak pengunjung ya dari Indonesia, nomor 1 masih. Situs porno paling banyak pengunjung ya dari Indonesia. Negara paling religi katanya, tapi ya paling nakal berarti kan. Apakah datanya valid? Ya udah sembuh. Di data itu gaya apa kita juga nggak tahu kan. Tujuannya di data supaya ngasih bukti ke dunia. Oh iki loh, yang katanya paling religi ternyata kayak gini kelakuannya. Maka kita perlu memperhatikan apa yang haram kita tetapkan di diri kita bahwa ini haram. Jangan coba-coba mendekat. Misalkan pacaran juga gitu. Jangan sampai ada mubasyarat. Kalau sekedar suka, ya perasaan suka itu nggak dilarang. Yang dilarang di dalam Islam itu adalah perilaku zina, perzinahan, sampai mubasyarat, kemudian sampai tenggelam di dalam memandang seseorang gitu ya. Dan lagi dosa-dosa yang lain yang haram ya harus ditetapkan sebagai keharaman. Haram itu kalau kita gemar melakukannya, maka berarti secara emosional, secara mental kita sudah menyimpang. Sesuatu yang haram tapi kita gemar melakukan, berarti kita sudah melakukan penyimpangan agama. Nah, itu tidak boleh. Tahlilu ma haramallah itu tidak boleh. Tahlilu ma hurrima atau tahrim ma uhilla, mengharamkan sesuatu yang halal. Mengharamkan sesuatu yang halal. Pada zaman itu, ya, puasa itu ada yang nggak boleh buka, padahal buka itu kan halal, ya kan? Nah, terus tiba-tiba diharamkan, nah ini juga nggak boleh. Apa yang halal ya halal, apa yang haram ya haram. Apa yang sunnah nggak bisa tiba-tiba jadi wajib, ya, kecuali kita memang menetapkan untuk diri kita sendiri. Kita nggak bisa kalau nggak sholat sunnah begitu misalkan. Kita sudah mewajibkan untuk diri kita sendiri. Maka itu baik di ketetapan seperti itu ya. Kalau sunnah dijadikan wajib begitu ya, biasanya kebanyakan impactnya baik, tapi yang penting ke diri kita. Jangan kemudian menetapkan menegaskan ke orang lain tanpa alasan yang jelas. Oke? Karena ibadah itu sudah dipastikan, pahala ibadah wajib dan pahala ibadah sunnah itu sudah dipastikan. Yang ibadah wajib pahalanya besar, pahalanya lebih besar daripada yang ibadah sunnah.
Tapi kalau kita menekan orang lain, menekan orang lain untuk mewajibkan sesuatu yang sunnah secara paksaan, contohnya menikah. Menikah itu kan sunnah, kita nggak bisa mengatakan menikah itu wajib, nggak bisa. Ya harus menikah, meskipun tubuh manusia itu akan memberikan sinyal-sinyal. Satu contoh, ketika seorang perempuan sudah berumur 40 tahun misalnya, atau di atas 35 tahun, dia belum pernah melahirkan, belum pernah melahirkan, ini biasanya resiko nyeri haidnya jauh lebih sakit daripada orang yang sudah pernah melahirkan. Nah ini berarti sinyal tubuh, oh ya berarti perempuan ini sebenarnya butuh untuk menikah gitu ya, menikah kemudian punya anak. Tapi terus kita nggak bisa memaksakan kehendak bahwa menikah itu wajib, tidak bisa, karena hukum yang ditetapkan di dalam Islam menikah itu adalah sunnah, dan di dalam sunnah itu ada banyak kewajiban yang konsekuensinya besar. Si pria kewajibannya begini, kemudian wanitanya kewajibannya begini. Kewajiban itu harus dipenuhi. Kalau kewajiban itu tidak bisa dipenuhi, maka kita nggak bisa mewajibkan, menjadikan pernikahan itu sebagai hukum yang wajib. Nggak bisa, Mbak. Dan nggak bisa karena Islam sudah menetapkan bahwa menikah itu hukumnya adalah sunnah. Pahalanya besar karena pernikahan itu berat nih, satu ibadah yang melibatkan perasaan dua orang. Ini tentu sebuah ibadah yang tidak mudah, konsekuensinya juga besar. Terusnya sedikit lagi nih. Wal Masihah, dan pada Nabi Isa ibnu Maryam sebagai putra Maryam. Arbaba min dunillah wal Masihah ibnu Maryam. Wama, dan perkara umiru yang diperintahkan siapa alladzin fit Taurati di dalam Taurat, wal Injili dan Injil. Illa la ya'budu, kecuali supaya beribadah siapa alladzin, ai bi ya'budu, artinya dengan untuknya beribadah siapa alladzin, ilahan pada Tuhan, wahidan yang satu. La ilaha, tidak ada Tuhan yang hak disembah itu maujud, illa huwa, kecuali Allah. Subhana, maha mensucikan aku pada Allah. Tangzihan, artinya maha suci, lahu bagi Allah, amma, dari perkara yusyrikuna, yang menyekutukan siapa Allah ini. Ilahu wahidah la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Yuriduna ayyutfi'u nurallah wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Al-Fatihah.